Percuma. Saya bisa tahu kamu ada di mana. Tuh, ibu kamu tuh. Percuma kamu sembunyi dari saya. Ibu. Yasmin? Percuma kamu ngumpet dari saya, Sukma. Sekarang saya minta sama kamu. Apa yang kamu rahasiain sama bidan itu? Kasih tahu ke saya. Oke. Saya akan kasih tahu. Saya memang ada rahasia sama... Rahasia apa, Bu? Masalah uang. Uang? Iya, jadi Arumi itu datang ke ibu karena dia butuh uang. Ada keluarganya yang sakit parah mau dioperasi. Ya, ibu kasih karena dia kan pernah nolongin kamu juga. Dia juga minta sama ibu jangan bilang ke siapa-siapa karena dia malu. Nggak usah banyak alasan kamu, Sukma. Mana mungkin sih dia pinjam uang di malam hari? Itu kejadiannya malam-malam loh. Ya masa dia baru datang terus dia nungguin sampai pagi? Ya kan nggak mungkin. Dia juga nggak enak lah sama keluarga di sini. Stop, Sukma. Stop untuk banyak alasan ya. Saya dengar sendiri kamu sama bidan itu bicara soal rahasia. Rahasia apa? Saya nggak punya rahasia sama Arumi. Kalau memang ada, mana buktinya? Kamu punya nggak buktinya? Kan nggak ada juga. Ya buktinya udah kamu hancurin kok. Kamu itu kerjaannya nuduh terus. Saya nggak nuduh ya, emang buktinya kamu hancurin, kamu Udah Kak, udah. Ibu udah ya, nggak usah ribut-ribut lagi. Udah Kak, aku percaya kok sama Ibu. Hah? Iya, aku percaya sama Ibu. Ibu makasih ya. Ibu udah bantu mereka. Itu artinya Ibu udah balas budi aku ke mereka. Tapi permasalahannya, kenapa sih Ibu nggak jujur aja sama aku? Kan kalau Ibu jujur, kita nggak perlu sampai kejadian kayak gini. Kak Sandra sampai salah paham loh, Bu. Iya ya, Ibu akui Ibu salah. Kurang ajar nenek tua. Kerjaannya berdalih terus. Lihat aja. Aku akan cari bukti kebohongan kamu. Sandra sekarang tahu kalau Arumi itu bidan yang bantu Yasmin lahiran. Dia pasti masih curiga. Aduh, gimana ya? Kalau dia masih cari soal Arumi. Aduh, gawat ini. Kamu itu udah keterlaluan ya. Kamu berani menyerang Luna. Saya nggak akan bisa maafin kamu lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi! Saya nggak butuh diterapi sama kamu lagi. Aku udah nggak bisa bantu Tante Yasmin lagi. Itu yang paling menyakitkan buat aku sekarang. Dia udah baik banget sama aku. Tapi aku cuma bisa apa? Langit udah benci banget sama aku. Jar, kamu ngapain di sini? Habis dari warung tadi. Terus aku lihat kamu duduk di sini sendirian. Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi stres banget?
Enggak. Aku gak kenapa-napa kok. Minuman dingin buat kamu. Kata orang-orang sih, minuman dingin tuh cocok buat tenangin diri ya. Pas banget buat kamu yang kelihatan galau. Makasih ya. Rena, kamu tuh lagi mikirin apa sih? Kok kelihatannya kayak lagi stres banget? Gak ada apa-apa kok. Rena. Kamu tuh orang yang paling gak jago tahu udah nutupin kesedihan kamu. Kalau kamu galau tuh kerasa sampai sini. Setiap kamu pulang tuh kelihatan banget kayak orang bingung. Kayak banyak banget pikirannya. Pasti ada sesuatu kan, Rena. Mendingan kamu cerita deh sama aku. Kita ini teman kan? Jar, terkadang ada hal yang gak bisa kita ceritain. Mau sedekat apapun kita sama orang itu. Ada hal yang hanya diri kita sendiri yang bisa nyelesain. Tapi ada aku loh, Rena. Berbagilah sama aku. Kalau kamu izinin, aku bakal dengerin semua keluh kesah kamu, Rena. Kamu bisa percaya sama aku ya. Aku bisa lihat Fajar. Kalau dia itu tulus dan peduli banget sama aku. Oke. Sebenarnya ada sesuatu, Jar. Ada sesuatu hal yang aneh yang aku alamin. Tapi kamu janji ya sama aku. Kamu gak akan cerita sama ayah, ibu, atau siapapun. Akan aku tutup rapat mulutku. Aku bakal jaga rahasia kamu, Rena. Kamu gak usah khawatir ya. Ini tuh bener-bener gak masuk akal banget, Jar. Kayak aku tuh beberapa hari terakhir aku tuh ngalamin hal aneh. Kayak sebelumnya aku baik-baik aja, terus beberapa detik kemudian aku kayak gak sadar, semuanya terasa gelap. Kayak aku tuh ngelakuin hal-hal yang gak pernah aku lakuin seumur hidup aku. Bener-bener mengerikan. Aku tuh kayak ada orang yang ngendaliin aku, Jar. Aku bener-bener bingung, aku nggak ingat apa yang aku lakuin. Maksud kamu hal aneh dan mengerikan gimana, Rena? Kayak waktu itu aku makan semua makanan yang ada semeja, aku masukin semua ke dalam mulut aku. Aku tuh makan kayak binatang kelaparan yang nggak pernah makan. Terus juga waktu itu aku tiba-tiba bisa ngelawan 2 preman, Jar. Aku bisa ngelawan mereka sampai mereka nggak berdaya. Dan hari ini aku mengacaukan semuanya. Aku sobek-sobek semua apapun benda yang ada depan muka aku. Bahkan aku sampai mau nyakitin orang. Tapi sebenarnya aku tuh udah gila ya.
Lun, aku langsung balik ya. Sorry aku nggak bisa mampir. It's okay, sayang. Sorry. Aku harus buru-buru pulang. Langit, kamu kenapa sih? Kamu nggak mau aku cium? Ada kerjaan yang belum aku selesaikan. Jadi aku harus buru-buru pulang. Kamu menolak aku cium, Langit. Padahal aku ini calon istri kamu. Pasti di hati kamu masih ada Renata kan? Pasti itu alasan kamu nolak ciuman aku. Rena, mungkin ini semua terlihat seperti hal yang sangat amat aneh. Tapi jangan pernah bilang kalau kamu udah mulai gila, Rena. Pasti ada sesuatu hal yang masuk akal dari semua ini. Tapi semua ini nggak masuk akal, Fajar. Aku tuh bener-bener kayak orang aneh, aku nggak sadar ngelakuin apapun. Yang aku takutin, aku nggak bisa ngendalin diri aku. Rena. Tapi kamu udah pernah coba ke dokter? Kenapa diem aja? Aku lagi mikir aja. Aku ngelakuin itu semua karena aku lagi stres ya. Kamu stres kenapa, Rena? Rena, kalau kamu mau, kamu boleh loh cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Mungkin aku bisa ringanin beban kamu. Aku gak mungkin ceritain semua ke kamu, Jar. Apa yang aku tutupin dari ibu dan dari semuanya. Aku gak mungkin cerita soal penyamaran aku ke kamu. Lebih baik kamu tenangin diri kamu. Tarik nafas. Mencoba kamu ingat-ingat lagi, Rena. Ada nggak hal yang nge-trigger memori kamu? Atau hal nge-trigger kamu ngelakuin hal aneh seperti itu? Renata, sekarang buang obat yang kamu pegang. Aku baru sadar, Jan. Setiap kali aku kehilangan kendali, ada seseorang yang manggil nama aku. Kayaknya suara perempuan. Ia berbisik, tapi aku yakin itu suara perempuan. Bentar. Suara perempuan kamu bilang? Iya. Apa kamu kenal suaranya dari siapa atau gimana? Suaranya nggak begitu jelas. Soalnya cuma samar-samar. Tapi yang pasti suara itu manggil nama aku. Setelah dia manggil nama aku, baru aku ngelakuin hal yang nggak masuk akal di luar kendali aku. Rena, kalau dipikir-pikir juga lebih baik kamu istirahat dulu deh. Gak ada gunanya juga kalau kamu lagi stres gini. Kamu tenangin diri kamu ya. Kita pulang dulu aja, Rena. Istirahat dulu ya.